Oke, selanjutnya setelah seluruh rangkaian pembelajaran selesai, mulai dari mengirim materi, menyuruh siswa untuk belajar lewat materi tersebut dengan diakses lewat Google Classroom, kemudian ada penugasan dan siswa juga mengirim tugasnya. Yang terakhir adalah evaluasi. Nah, untuk evaluasinya kita akan buat ujian kuis. Jadi kita klik buat, kemudian tugas kuis. Nah, di tugas kuis kita tentukan judul tugas kuisnya, misalnya ujian harian online untuk materi jaringan server jaringan. Kemudian kita kasih petunjuk opsionalnya atau instruksinya, misalnya kerjakanlah ujian ini dengan jujur dan mandiri. Karena ini ujian online, tidak ada pengawasnya, jadi kita harapkan siswa memiliki kesadaran untuk berlaku jujur dan mandiri dalam mengerjakan ujiannya. Oke, setelah itu kita tentukan poinnya adalah 100 karena kita menilainya. Rentangnya adalah 0 sampai 100. Kemudian ujiannya kita bisa tujukan ke kelas yang pertama atau yang kedua atau kedua-duanya juga boleh. Selanjutnya kita tentukan kapan waktu ujiannya. Misalnya tadi pembelajarannya di tanggal 18, ya mungkin ujian tanggal berikutnya atau pertemuan berikutnya, atau boleh juga di akhir pertemuan juga boleh, atau besoknya lah. Oke, kemudian kita tentukan jamnya. Waktunya misalnya 20.00. Oke, selanjutnya topiknya tentu berdasarkan materi server jaringan. Oke, selanjutnya kita buatkan kuisnya. Kita klik ini, kita akan diarahkan untuk masuk ke Google Form. Oke, jadi kita buatkan judul ujian atau ulangan harian, ujian boleh juga ujian harian online. Oke, kita bisa buatkan deskripsinya. Misalnya kita ulangi yang tadi, kerjakanlah ujian ini dengan jujur dan mandiri. Nah, berikutnya kalau masih ada kita bisa poinkan 1, kemudian kita enter. Misalnya yang kedua, instruksinya apa? Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi checklist pada option yang dianggap benar. Oke. Nah, selanjutnya ada yang kelupaan. Kita mesti tambahkan template di atasnya biar kelihatan cantik, atau kita ubah warnanya boleh. Jadi
Pertama kita pilih jenis template. Ini adalah template-template yang disediakan, tapi kita juga boleh mengupload template yang sesuai dengan selera kita. Oke, kita klik saja unggah, kemudian kita cari lokasi file kita ada di mana. Oke, kita cari filenya. Misalnya saya punya file di sini, template ujian online. Oke, saya pakai ini. Silahkan Bapak Ibu mau pakai yang mana, terserah. Mau pakai template yang sudah ada juga tidak apa-apa. Jika sudah selesai, oke, kita bisa pilih warna, sesuai selera kita. Kalau sudah, kita buatkan session. Session itu bagian-bagiannya. Ini adalah judul ujiannya. Kemudian kita bisa tambahkan session. Session yang kedua misalnya adalah biodata siswa. Biodata siswa. Kita kasih deskripsinya, isilah. Selanjutnya kita tambahkan session ketiga. Sesi ketiga adalah soal ujian. Soal ujian. Kita kasih instruksinya, berilah checklist pada benar. Oke, sudah. Jadi di sini sudah ada 3 session yang kita bentuk, 1, 2, 3. Sini boleh kita tambahkan lagi, misalnya yang ketiga, bukanlah submit atau kirim setelah semua soal selesai dikerjakan. Oke. Setelah semua soal selesai dikerjakan. Oke, selanjutnya kita membuat biodata dulu. Pengisian biodata siswa. Kita boleh tambahkan saja. Kemudian biasanya biodata itu nama. Oke, optionnya jawaban singkat saja. Kemudian ini wajib diisi. Berarti di sini ditambahkan lagi. Ditambahkan lagi keempat. Bagian yang bertanda bintang berarti bintang, bertanda bintang berarti wajib diisi, biar siswa diisi. Oke, nama sudah, kita beri tanda wajib diisi gitu. Jadi kalau siswa tidak menginput namanya maka tidak akan bisa lanjut ke sesi berikutnya. Kemudian berikutnya adalah NIS. NIS. Oke, ini harusnya dalam bentuk angka. Kalau NIS, oke, kalau dalam bentuk angka kita pilih saja angka. Selanjutnya kita tambahkan lagi misalnya token. Jadi tidak semua siswa bisa ikut ujian jika
tidak memiliki token ujian. Jadi token ujiannya itu kita kasih kunci jawaban, misalnya tokennya 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Selanjutnya jawaban yang benar adalah sama dengan ini. Kita pilih, saya ulangi, kita pilih sama dengan ini. Artinya ketika siswa memasukkan token yang berbeda dengan angka 1 2 3 4 5 6 sampai 8, maka tidak akan bisa ikut ujian. Pesan kesalahannya, token Anda salah jika tidak sesuai. Silahkan masukkan token yang valid. Oke. Selanjutnya kita taruh wajib diisi. Ini apa sudah tadi? Harus wajib diisi ya. Ya. Saya kira ini saja. Nanti emailnya kita checklist saja di atas. Kemudian berikutnya kita ketikkan soal. Cara mengetik soal ada 3 cara. Yang pertama, kita ketikkan soalnya secara manual. Tunggu. Jawaban berikut yang benar adalah, ini kita ketik manual semua. Misalnya A, B, C, D, kita kasih 5 option. Terakhir E. Kunci jawabannya misalnya kita milih D. Ini contoh saja Bapak Ibu ya. Misalnya poinnya adalah 20. Selesai. Oke, ini untuk nomor 1. Kemudian kita aktifkan wajib diisi. Oke, setelah itu kita pilih acak urutan opsi supaya opsinya ini teracak antara siswa yang satu dengan yang lain, itu tidak sama. Jadi siswa tidak bisa saling bekerja sama karena soalnya berbeda. Kemudian cara berikutnya kita tambahkan lagi, kita bisa mengcopy saja soal yang sudah ada. Umpama ini adalah soalnya, kita copy, kita tidak perlu ketik, kita kopikan saja. Ini kalau soalnya sudah ada. Kemudian kita taruh di sini. Nomornya tidak usah karena sebentar nomornya akan kita acak. Kalau ada nomor kan tidak elok, ada nomor 1 tapi di bawah posisinya. Kemudian optionnya kita tinggal copy saja. Cuman cara penulisannya jangan kasih option di Microsoft Word-nya. Ini tinggal di blok saja seperti ini. Baru kita copy, Ctrl C atau klik kanan copy. Kemudian kita paste saja. Oke. Kita tetap buatkan kuncinya. Layanan otomatis yang diberikan. Jawabannya DHCP server. Kita kasih poin berapa? 20. Selanjutnya kita tambahkan. Sekarang kita coba cara yang ketiga. Kita mengupload soal yang sudah pernah kita buat di Google Classroom atau Google Font. Jadi kita klik ini. Misalnya untuk ini kita posisikan kursor kita di sini di soal yang kita ingin ini. Kemudian upload. Ini kan sudah ada 2 soal, berarti kita butuh 18 soal lagi. Blank quiz yang mana ya? Ini sama-sama blank quiz. Kita coba cari. Oh ya, yang ini. Misalnya kita ingin mengimpor layanan secara otomatis, ini sudah komputer nomor IP. Oke, kita mulai dari sini. Kita ambil ini, misalnya ini. Oke,
beberapa lagi misalnya impor. Oke, sudah terimpor ini, jadi kita tidak perlu mengetiknya. Ini dihapus ya. Coba lihat Bapak Ibu. Oke, ini soalnya sudah, cuman nomornya kita hapuslah. Nah, sebentar kita akan melakukan pengacakan nomor. Oke. Atau karena ini hanya uji coba saja, kita kasih 5 soal saja ya Bapak Ibu. Ini sudah ada jawabannya karena sudah dibuat sebelumnya. Coba kita lihat apakah jawabannya, kunci jawabannya sudah ada. Coba kita lihat. Oh ya, sudah ada 20. Oke, kita cek sudah ada. Jadi caranya seperti itu tadi. Kalau kita mau kunci jawaban ini, kemudian poinnya berapa, tinggal diklik saja opsi jawaban mana yang dianggap benar. Oke, ini. Jadi karena ada 20 poinnya, kita cuman buat soal 5 saja ya, supaya 100 pas-pas gitu. Kita hapus sebagian, kita hitung soalnya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, pas-pas 5. Ini kita hapus lebih 1, delete saja. Oke, sekarang kita sudah punya soal 5 nomor. Bagaimana kalau kita ingin mengacak soalnya? Nah, kita tinggal klik saja ini setelan, kemudian boleh kumpulkan alamat email supaya siswa menerima pesan email. Kemudian kita checklist ini batasi ke 1 tanggapan agar siswa tidak bisa mengedit lagi jawabannya. Ini tidak usah di checklist. Kemudian di presentation, acak urutan pertanyaan. Makanya tadi kita tidak kasih nomor soal, karena nanti akan diacak. Selanjutnya pesan setelah siswa mengklik submit atau kirim, misalnya jawaban Anda telah terkirim. Anda telah terkirim. Mungkin bisa kasih pesan moral, terima kasih Anda telah menyelesaikan ujian ini. Oke, kemudian di kuisnya segera setelah setiap pengiriman. Jadi kita izinkan pemberian nilai secara otomatis. Kemudian responden dapat melihat. Jadi nanti setelah siswa selesai, ini ada pilihannya. Pertanyaan tak terjawab. Jadi soal yang tidak terjawab atau soal yang jawabannya salah akan diperlihatkan. Selanjutnya jawaban yang benar, kalau kita checklist itu akan diperlihatkan. Kemudian nilai poinnya, kalau kita ingin siswa melihat berapa skornya, checklist saja. Tapi ini opsional ya, tergantung Bapak Ibu. Selanjutnya klik simpan. Nah, setelah selesai, oke, begitu kita tutup, maka sudah tersimpan secara otomatis. Jadi tinggal kita klik saja tugaskan, maka akan terkirim ke kelas siswa, karena kita sudah memilih tadi 2 kelas. Oke, kita tunggu sambil menunggu. Oke,
Sekarang kita masuk ke kelas siswa. Tadi kelas TKJ A. Oke, kita refresh. Oke, ini sudah ada. Kita refresh. Nah, ini sudah ada tugasnya. Kita buka. Maka siswa bisa mengerjakan ujiannya dengan mengklik ini, ujian harian online. Kalau dia klik, maka dia akan masuk. Oke. Misalnya saya masuk, kemudian berikutnya akan diarahkan ke soal. Jadi tokennya tadi berapa? Jadi sebelum ujian, Bapak Ibu bisa mengirimkan tokennya dulu lewat forum boleh. Nah, supaya siswanya tidak bingung. Kerjakanlah soal ujian harian dengan token 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian Bapak Ibu kirim saja, posting. Jadi begitu siswa buka ujian bingung tidak ada tokennya, bisa kembali lihat ada enggak token yang dikirim oleh guru saya. Oke, refresh biar siswanya bisa lihat ada tokennya atau tidak. Oke, ini sudah ada. Jadi siswa tinggal mengkopinya, blok dan copy, lalu masuk ke ujian hariannya. Oke, tinggal klik file ujian hariannya, bisa masuk. Berikut, nah, tinggal isikan niche-nya berapa. Misalnya 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Biasanya berapa? 12 digit, 11 digit atau 10, kira-kira segitu. Nama lengkap ini kalau diisi huruf bisa tidak? Bisa Bapak Ibu, jadi harus angka. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Itu 10 digit, anggaplah 10 digit. Kemudian nama misalnya Lulu Haryanto. Oke. Nah, selanjutnya tokennya tadi. Oke, kalau kita pakai token yang salah, misalnya 8 7 sekian-sekian, apa bisa masuk? Tidak bisa Bapak Ibu. Jadi harus sama tokennya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, kita tes. Berikut ya, masuk. Selanjutnya siswa bisa mengerjakan soalnya acak. Oke, misalnya kita coba jawab, bantu siswa jawab dulu. Oke, sebagiannya kita kasih salah saja. Oke, kita kirim. Kalau tidak dikirim, tadi kan sudah ada pemberitahuan di atas. Oke, kirim. Nah, siswa bisa lihat skornya. Nah, jadi nilai siswa adalah 65 dari 85. Oh, tadi ada yang bernilai 5 ya di soalnya, di kuisnya. Lupa kita ganti. Di sini sepertinya, makanya 85, harusnya 20. Gak apa-apa, sudah terlanjur. Yang penting Bapak Ibu tahu. Oke, di ujiannya, nah, buka tugas. Nah, jadi otomatis sudah terkirim ketika tadi klik buka tugas.
Jadi gurunya bisa mengecek apakah siswanya sudah ujian, atau bisa mengecek siapa saja siswa yang sudah ujian di tugas ini. Klik ujian harian. Oke, ini ada satu yang diserahkan. Berarti ada satu siswa yang sudah mengerjakannya. Oke, saya kira seperti itu Bapak Ibu. Nextnya kita akan coba buat soal ujian online lewat Google Form. Di Google Form itu lebih lengkap ya Bapak Ibu. Di Google Form itu kita bisa mengatur kapan siswa bisa masuk ujian, kita bisa menentukan timingnya. Karena kalau seperti ini, siswa bisa mengerjakan ujiannya dalam waktu yang tidak ada limitnya, sehingga punya kesempatan untuk lihat Google dan sebagainya, atau bekerja sama dengan temannya. Saya kira itu. Nextnya kita akan lanjut membuat tutorial pembuatan soal ujian di Google Form. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.